Cara terbaru saya untuk meningkatkan vibrasi magnet uang. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Adinda Love yang sudah memberikan ide ini ya. Jadi saya menuliskan tulisan I love you, tanda tangan saya, dan juga kata terima kasih di kertas truk saat saya belanja. Contohnya seperti ini. Dengan begitu saya menghargai dan mensyukuri uang yang sudah saya keluarkan untuk membeli barang-barang di toko tersebut. Saya juga berterima kasih pada toko tersebut yang sudah membantu saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Saya juga memperhatikan jumlah uang yang tertera di situ. Hal yang sama juga saya lakukan di kertas tanda terima saat menggesek kartu debit. Apakah kamu pemberi yang baik atau pemberi yang buruk? Kita lakukan penelitian kecil-kecilan yuk. Saat kamu menonton live seseorang, bagaimana kebiasaanmu? Apakah kamu terbiasa memberikan stiker atau gift kepada orang tersebut? Itu tanda kamu menghargainya loh. Dan ketika kita menghargai seseorang, maka semesta akan menghargai kita. Kalau kamu melihat ada lencana di sebelah kiri namamu saat kamu menonton live seseorang, maka kamu termasuk seorang pemberi cinta, pemberi energi cinta yang baik. Maka semesta akan membalikan getaran vibrasimu. Semesta berkata, berikan dahulu apa yang kau inginkan, maka aku akan memberikannya padamu. Coba perhatikan, saat kamu mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu dalam jumlah uang yang kecil, tapi pikiran liarmu menghasilkan pikiran yang membuat perasaanmu tidak enak, tidak nyaman saat mengeluarkan uang. Misalnya, wah sayang nih 2.000 cuma dijagain parkir sebentar, harus bayar 2.000. Nah, kamu lagi memvibrasikan low vibes. Artinya kamu seorang pemberi yang buruk. Dan saat kamu menggetarkan vibrasi yang low vibes, kamu lagi memanggil hal-hal buruk mewujud dalam hidup kamu. Arigato money out, arigato money in. Berterima kasih untuk jasa tukang parkir. Karena dengan membayar 2.000, motormu aman. Coba kalau hilang, kamu harus membayar berapa juta tuh buat beli lagi. Ada satu rahasia. Uang mengejar seorang penerima yang baik. Kamu adalah seorang penerima yang baik jika kamu bergembira, bersukacita ketika menerima apapun yang diberikan oleh orang lain. Misalnya, kamu membantu seseorang, lalu dia memberimu tip. Memang orang sini biasanya nggak enakan, jadi tidak terima. Kita bilang, jangan-jangan, gak usah, gak apa-apa. Tapi, getaranmu ini, getaran menolak uang, menolak rezeki. Tidak apa-apa menerima kebaikan orang lain. Orang lain juga senang dan terbantu, dan mungkin tidak jadi merasa berhutang budi padamu. Kalau orang lain menghargaimu, kenapa kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Sebuah karya dari Made Wirawan. Kebahagiaan itu rasa. Rasa adalah ciptaan sendiri. Rasa bukan ciptaan Tuhan. Rasa itu ada di dalam diri. Rasa itu kamu ciptakan dari dalam dirimu. Namun, kamu terlalu bergantung pada hal di luar dirimu. Kamu mencari kebahagiaan dari luar dirimu. Yang sebenarnya harus kamu tumbuhkan dan ciptakan dari dalam dirimu. Karena kebahagiaan yang datang dari luar hanya bersifat sementara. Perbanyak melihat ke dalam, kurangi melihat keluar. Jaga pikiran dan kendalikan indera. Kurangi menilai dan menyimpulkan, karena kesimpulan akan menimbulkan rasa dan perasaan.
Kebahagiaan itu berasal dari dalam dirimu, bukan dari hal-hal di luar dirimu yang bersifat sementara. Kebahagiaan itu ketenangan batin, kedamaian, kenyamanan dalam batin. Memiliki relasi yang baik dengan orang lain dan diri sendiri. Memang kalau kita dapat barang yang kita inginkan, kita senang. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu diciptakan. Caranya, mulai kenali dirimu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu kurang suka, bagaimana pikiran dan perasaanmu dalam keseharian. Berlatih menyadari, mencintai diri sendiri sama besarnya dengan mencintai orang lain. Tingkatkan value atau kualitas diri kepribadian kita, maka rasa bahagia ini, rasa nyaman ini dengan diri sendiri akan membawa kita pada kesuksesan yang kita dambakan. Sudah tahu tentang hukum tarik-menarik? Hal-hal yang serupa akan saling menarik. Apa yang kamu berikan kepada orang lain dan dirimu, itulah yang akan kamu dapatkan. Apapun yang kamu berikan ke kehidupan ini, akan kamu terima kembali. Setiap tindakan memberi menimbulkan aksi balas menerima. Dan apa yang kita terima selalu setara dengan apa yang telah kita berikan. Ternyata, berpikir termasuk dalam kegiatan memberi kepada kehidupan. Setiap saat kita memberikan pikiran yang positif atau negatif. Kita memberikan perasaan yang positif atau negatif pada kehidupan. Pikiran dan perasaan tersebut akan menentukan apa yang akan kita terima di masa depan kita. Diambil dari buku The Secret, Rhonda Byrne. Kamu dinyinyirin orang lain, bagus itu. Berarti ada satu latihan untuk kamu belajar untuk menata pikiranmu dan belajar memaafkan, menerima orang lain apa adanya. Kalau tidak ada yang nyinyir ke kita, gimana kita bisa belajar memperbaiki diri kita? Suka dan tidak suka itu manusiawi, dan itu bukan tentang kita, tapi tentang diri mereka sendiri. Mereka yang tidak suka dengan diri mereka, sehingga mereka puas kalau menyakiti orang lain. Tapi sebenarnya mereka sedang menyakiti diri mereka sendiri. Tidak apa-apa, santai aja. Semua orang mengalaminya, termasuk saya. Bertumbuhlah, maafkanlah, lupakanlah, lalu move on. Katanya kamu mau mewujudkan impianmu. Udah, fokus ke situ aja. Kebahagiaan yang sejati dimulai dengan memberikan cinta kepada diri kita sendiri. Kadang, kalau kita nggak enakan, kita melakukan sesuatu untuk orang lain dengan keadaan terpaksa, hanya karena tidak enak. Tapi, hal tersebut membunuh diri kita, membunuh jiwa kita. Kita sedang memaksakan sesuatu ke dalam diri kita yang tidak ingin kita lakukan, dan itu membuat kita menderita, sehingga getaran vibrasi kita low vibes. Kamu kok gak adil dengan dirimu? Dirimu berhak bahagia kan? Coba sadari. Belajar juga untuk mengatakan tidak ketika kamu tidak ingin melakukannya. Mulai peduli dengan dirimu. Apa yang mau kamu lakukan dan tidak lakukan. Katakan saja, it's okay. Dan pasti kamu akan lebih sehat jiwa raga. Saat kamu memiliki barang yang kamu inginkan, bergembiralah. Tapi jangan terikat padanya. Jangan terikat pada barang. Jadikan barang tersebut sebagai penambah rasa bahagiamu. Bukan sumber kebahagiaanmu, hanya menambah. Jadi, bahagiakan dulu dirimu. Kenali dirimu. Cintai dirimu, maafkan dirimu. Barang yang kita dapat, mungkin dapat menghibur kita, tapi tidak dapat selamanya membuat kita merasa nyaman dan bahagia. Ada satu lagi yang paling penting. Kenali Tuhan dalam dirimu, dalam hati nuranimu. Langsung terhubung dengan Tuhan dalam hati nuranimu. Bisa dengan melakukan meditasi. Dalam keheningan, nikmati rasa hening tersebut.
dan mulai mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Semangat!